Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, yang mana pada hari ini Allah masih izinkan kita. Pada hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, baik secara jasmani maupun kesehatan rohani. Dan Allah juga izinkan kita pada hari ini masih bisa mengikuti proses belajar dan mengajar, meskipun kita pada saat ini berada pada masa pandemi COVID-19. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini kita akan membahas pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas sejarah peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Maka daripada itu, simak dan ikuti penjelasan berikut ini. Peradaban Islam Turki Utsmani. Pada awalnya, kerajaan Islam Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun, dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Turki Utsmani menjadi kerajaan yang besar, bertahan dalam kurun waktu yang lama. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa literatur juga kita ketahui bahwasanya Islam pada masa lampau kejayaannya itu lebih kurang 8 sampai 900 tahunan lamanya. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Islam Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung cepat itu dan diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Di antaranya sebagai berikut. Apa itu di antara kemajuan-kemajuan Islam Turki Utsmani? Di antaranya ada bidang kemiliteran, bidang pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, bidang budaya, dan bidang keagamaan. Ini 5 di antara kemajuan-kemajuan yang diraih pada masa Islam Turki Utsmani. Oke, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama pada bidang kemiliteran. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kerajaan Islam Turki Utsmani adalah orang-orang yang kuat secara mental, secara fisik, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi, yakni perluasan wilayah dengan cepat dan luas. Namun kerajaan Turki Utsmani mencapai masa keemasan bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya, akan tetapi yang terpenting diantaranya adalah keberanian. Jadi kemajuan pada masa Islam Turki Utsmani, para militer itu keberanian yang luar biasa, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Jadi para militer itu sanggup bertempur, siap bertempur kapan saja dan di mana saja. Orkan pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer dengan baik serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Itu kemajuan pada aspek bidang kemiliteran. Kemudian dalam bidang pemerintahan, suksesnya ekspansi perluasan wilayah Turki Utsmani selain karena ketangguhan tentaranya, juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur dalam mengelola wilayah yang luas. Para raja-raja Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas dalam
struktur pemerintahan. Sultan sebagai penguasa tertinggi. Jadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani itu, sultan itu ialah sebagai penguasa tertinggi dan dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur. Nah, itu dalam bidang pemerintahan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Turki Utsmani merupakan bangsa yang berdarah militer. Keturunan leluhur mereka itu memang dari keturunan berdarah militer, sehingga lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan tidaklah begitu sangat menonjol. Mungkin dalam dari kerajaan, pemimpin kerajaan yang lain bisa jadi banyak. Karena itulah dalam khazanah intelektual muslim kita tidak banyak menemukan ilmuwan termuka, arti juga yang terkenal dari Turki Utsmani. Namun demikian mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Jadi kalau kita tinjau sejarah Islam sepeninggalan leluhur para kerajaan Turki Utsmani itu, mereka banyak meninggalkan bangunan-bangunan dengan seni yang luar biasa, dengan keilmuan yang luar biasa. Bangunan yang mereka tinggal, masjid-masjid yang kita tinggal seperti yang kita dapati dari beberapa buku seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Al-Fatih, ada Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abi Al-Ayyub Al-Ansari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Itu sepeninggalan kerajaan Turki Utsmani dalam bidang ilmu pengetahuannya. Kemudian dalam bidang budaya, pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium dan Arab. Dari kebudayaan Persia mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana-istana raja. Dari Bizantium organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Itu dari kemajuan dari aspek budaya. Kemudian di antara kemajuannya dalam bidang keagamaan. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agamanya, yang Islam di sini, yang Kristen di sini, yang Katolik di sini, digolong-golongkan berdasarkan agamanya. Dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Jadi kalau kita tinjau kemajuan-kemajuan pada masa Turki Utsmani itu, ulama itu memang menjadi garda terdepan. Artinya fatwa-fatwa mereka itu masih berlaku, fatwa-fatwa mereka itu menjadi hukum dalam wilayah kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 kali dalam sehari. Dalam aturan kerajaan Turki Utsmani pada masa pemerintah Sulaiman Al-Qanuni ini, bahwasanya muslim yang beragama Islam diwajibkan harus sholat 5 kali dalam sehari dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda, namun juga sanksi badan. Jadi ketika umat muslim pada pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni ini, ketika mereka ketahuan tidak melaksanakan ibadah sholat yang wajib 5 kali sehari itu, bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka bukan hanya dikenai denda, namun juga mendapatkan sanksi secara fisik mereka. Sehingga Sultan Sulaiman Al-Qanuni paling terkenal di kalangan Turki Utsmani. Bahkan keunggulan salah satu Raja Sulaiman Al-Qanuni ini, beliau mampu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa
Turki, luar biasa. Artinya apa? Raja di kala itu bukan cerdas hanya sebatas pemerintahannya, tapi mampu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, buatlah simpulan mengenai peradaban Islam pada masa Turki Utsmani minimal 2 paragraf dan dikirim melalui Google Classroom.